Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas apa itu line endpoints dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, line endpoint adalah membuat garis dengan memilih dua titik. Jadi kita pilih titik pertama, kemudian pilih titik kedua. Seperti itu cara buatnya. Namun sebelumnya saya akan contohkan untuk membuat shortcutnya terlebih dahulu untuk pintasannya. Kita ke wireframe, kemudian kita cari line endpoint. Di sini sudah saya masukkan Ctrl plus G. Semisal saya remove, kemudian saya masukkan lagi Ctrl plus G, kita masukkan close, oke. Jadi ketika kita ketikkan di keyboard Ctrl G akan muncul line. Untuk mengarahkan pointer ke otomatis ke origin bisa kita pencetkan O di keyboard O. Kemudian apabila kita ingin ke menu lain bisa kita otomatiskan menggunakan keyboard yaitu L, atau kita arahkan pointer ke sini langsung. Untuk ke bawah bisa kita tab, untuk ke atas bisa kita shift tab, seperti itu. Tab, shift tab. Misal lengthnya kita kasihkan 50 center. Kemudian untuk sudutnya bisa kita ketikkan A di keyboard, A sebesar 270, seperti itu. Di sini untuk line-nya bisa ada beberapa macam, yaitu freedom, kemudian horizontal, vertikal, kemudian ada metodenya to endpoint, midpoint, atau multiline. Di sini saya contohkan untuk freedom terlebih dahulu, kemudian saya contohkan untuk horizontal. Jadi dia hanya bisa untuk membuat line sepanjang garis horizontal. Sebagai contoh, saya ingin membuat garis di tengah-tengah ini menuju ke sana. Saya Ctrl G, kemudian di sini sudah otomatis horizontal. Saya ingin memilih tengah-tengah ini dengan mengetikkan M di keyboard, M, dia otomatis ke tengah langsung. Kemudian langsung saya L 50, seperti itu. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu ke atas dan ke bawah, hanya bisa ke atas dan ke bawah. Saya ingin di sini, kemudian ke atas sejauh 50. Jadi ada freedom, free from maksud saya, kemudian horizontal dan vertikal. Kalau free from ini bisa ke mana saja tergantung sudut yang kita berikan berapa pada line. Bisa juga endpoint di sini ke endpoint di sini. Bisa juga ke midpoint di sini ke midpoint di sini, atau midpoint di sini ke endpoint di sini. Itu M E untuk endpoint E. Kita delete dulu. Kalian. Kemudian di sini kan tadi kan to endpoint, sekarang midpoint. Jadi kita select midpoint. Nah, di sini kita akan buat garis secara vertikal atau horizontal, free from. Tapi di sini ada dua garis yang muncul, seolah-olah seperti mirroring dengan ukuran yang sama. Misal kita contohkan 180. Apabila kita ukur menggunakan drafting smart dimension, maka totalnya akan 180. Free from 180, jadi totalnya 180. Kemudian kalau multiline itu secara berkesinambungan.
secara berkelanjutan akan terus terhubung lainnya. Sama bisa kita atur sudutnya juga, lengthnya juga, tab, shift tab. Di sini tadi sudah join point, mid point, dan multiline. Kemudian di sini ada automatically determine z depth. Contohnya seperti apa? Semisal saya ada 3D, saya akan buatan terlebih dahulu 3D. Sebagai contohnya, kemudian saya ekstrudkan sembarang, cut 25, saya blank terlebih dahulu aja, blank. Kemudian saya mau buat line di sini, yaitu dengan mengetikkan automatically determine z depth. Dia otomatis line-nya akan berada di depth 25-nya ini, depth 25 di sini. Jadi line-nya berada di satu kedalaman tertentu. Beda hasilnya ketika ini kita tidak checklist, kemudian kita buat line. Line-nya di sini bisa sembarangan menuju berbagai macam kedalaman. Kita gunakan ini. Jadi kedalaman yang dipilih itu kedalaman pertama kali kita tempatkan poin kita di suatu kedalaman. Misal, tapi kalau kita berpindah poin lagi, dia maka akan mengikuti kedalaman yang terakhir. Kita pindahkan ke sini, maka dia akan mengikuti kedalaman yang terakhir. Kita LT2, dia akan segaris dengan ini. Line sudah semua kita bahas. Apabila teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.